Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan tafsir spirit surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, atau biasanya populer disebut sebagai Kulhu Falaq Binas gitu. Yang pertama saya bahas adalah tafsir spirit surat An-Nas. Surat An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Dalam tafsir spirit surat An-Nas, dari 6 ayat ini, 3 ayat pertama merupakan counter dan 3 ayat berikutnya merupakan permasalahannya. Jadi 3 ayat pertama obatnya, 3 ayat berikutnya adalah permasalahannya. Surah An-Nas ini merupakan surah psikis atau surah psikis ya, surah psik. Sehingga ini terkait dengan mental. Jadi terkait dengan mental. Di 3 ayat pertama ini memberikan gambaran dan obat sehingga bisa menghalangi dari gambaran 3 ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya sampaikan dulu terjemahan secara umum. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan yang tersembunyi yang membisikkan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Itu terjemahan secara umum. Kemudian saya akan sampaikan terjemahan tafsir spiritnya. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ketika kita mengatakan mengakui atau mendeklarasikan bahwa kita berlindung kepada Allah, maka karena Allah mempunyai hak otoritas dalam mengatur manusia, artinya ketika kita menyatakan aku berlindung kepada Allah, itu artinya kita bersiap untuk diatur oleh Allah. Segala hal, segala sesuatu terkait dengan kehidupan kita ini harus bersedia diatur oleh Allah. Itu makna tafsir spirit ayat pertama. Aku berlindung kepada Allah, artinya aku bersedia untuk diatur oleh Allah. Ketika kita berlindung di sebuah negara atau sebuah wilayah, maka kita harus bersedia untuk diatur oleh peraturan di wilayah tersebut. Kemudian Malikin Nas ini dalam tafsir menurut tafsir spirit kami, Malikin Nas ini pemilik manusia. Jadi kalau maknya panjang raja, kalau maknya pendek pemilik. Maksudnya begini, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi merupakan milik Allah, termasuk manusia di dalamnya. Oleh karena itu, karena kita sudah berlindung kepada Allah, kemudian kita menyatakan bahwa Allah adalah pemilik manusia,
maka sesungguhnya apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, baik itu sifatnya benda ataupun non benda, itu semuanya milik Allah. Oleh karena itu jangan ada lagi keegoisan atau rasa memiliki yang melampaui batasannya. Karena ada, atau dalam bahasa lainnya hubud dunia itu loh. Jadi dalam hal ini istri adalah milik Allah, anak adalah milik Allah, mobil, harta, benda semua milik Allah. Maka ketika itu Allah kehendaki, maksudnya ketika Allah perintahkan umpamanya untuk disedekahkan sebagian, untuk dikeluarkan zakat sesuai dengan hukumnya, harusnya diserahkan gitu. Karena semua itu milik Allah. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada di antara kita yang tidak maksudnya mengklaim itu sebagai miliknya, kemudian enggan melakukan perintah Allah karena seolah-olah apa yang didapatkan itu menjadi hak mutlak diri kita gitu. Nah, ketika kita sudah mengklaim bahwa itu adalah milik Allah, kita hanya menerima titipan, maka ketika ada peraturan-peraturan seperti sedekah, infak dan sebagainya harus diselesaikan. Ketika umpamanya ada yang diambil dari diri kita pun, dari orang-orang yang kita cintai pun, karena itu milik Allah maka diserahkan gitu. Tidak perlu ada klaim mutlak. Selanjutnya ayat ketiga, ilahinnas. Ilahinnas ini maksudnya sembahan manusia. Makna terjemahannya sembahan manusia. Maksud ayat ilahinnas ini, penekanannya terdapat pada kamu harus beribadah. Beribadah secara sempurna, beribadah raga, rasa dan sukma secara sempurna agar bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ayat pertama. Jadi ayat satu bersedia diatur, ayat kedua bersedia untuk mengakui bahwa semua hal itu milik Allah. Ayat ketiga beribadah secara sempurna. 3 ayat ini merupakan obat untuk permasalahan psikologi. Dari apa? Obat untuk ayat keempat kemudian masuk, dari kejahatan setan yang bersembunyi. Karena memang iblis, setan, dan jin ini posisinya bersembunyi. Kalau dia nongol itu tidak mungkin, bukan tidak mungkin, itu akan lebih mudah dihadapi. Ini kan tersembunyi. Dan salah satu karakter atau salah satu kerja makhluk-makhluk ini adalah memberikan keraguan, mendorong keraguan kepada manusia dalam segala hal. Keraguan ini datangnya dari setan. Karena apa? Yang hak dari Allah, maka janganlah kita ragu. Maka ketika ragu, itu harus cepatnya berlindung kepada Allah. Karena ragu-ragu ini dari setan. Ketika kita akan berbuat sesuatu, kemudian kita ragu, cepat berlindung kepada Allah. Nah setelah itu apakah kita akan melanjutkan atau tidak melanjutkan, itu harus ambil pilihan. Karena apa? Sekali lagi, ragunya itu yang dari setan. Sementara keputusan itu harus diambil. Jadi setan, iblis, jin di sini membangun sebuah penyakit yang namanya ragu-ragu. Keraguan inilah yang menyebabkan manusia tidak mengambil pilihan atau lambat dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita beragu-ragu, maka secepatnya berlindung kepada Allah. Nah, keraguan ini selalu diselipkan ke dalam diri manusia. Disebutkan dalam ayatnya dalam dada. Jadi memang ragu-ragu itu biasanya dalam hati. Perangnya itu di hati. Keraguan itu munculnya dalam hati. Karena apa? Karena kalau hitung-hitungan matematis biasanya mudah ditemukan. Jadi seumpama ada sebuah proyek, itu hitungan matematis itu lebih mudah ditemukan. Untung ruginya masih mudah ditemukan. Maksudnya keuntungan dan kerugian secara material itu lebih mudah ditemukan dibanding dengan prediksi atau proyeksi tentang keberhasilan atau proyeksi tentang kemungkinan-kemungkinan lain yang di luar akal pikiran.
Nah, ketika kita sudah menghitung sesuatu dengan benar, menghitung sesuatu, mengkalkulasi sesuatu dengan benar, kemudian timbul keraguan-raguan, nah disinilah yang dimaksud dengan kerja setan itu ya di situ. Oke, mohon maaf. Nah, yang terakhir adalah siapa yang melakukan keraguan atau melakukan proses peragu-raguan atau membuat ragu. Yang membuat ragu itu adalah manusia dan jin. Kategori manusia dan jin di sini maksudnya adalah yang dari manusia itu bisa saja menimbulkan keraguan kepada kita. Seperti halnya informasi-informasi yang beredar itu kadang-kadang kita membuat ragu dalam mengambil sebuah sikap. Di medsos ada sebuah ada sebuah kejadian umpamanya, kemudian dua pihak saling mengcounter, sehingga kita tidak bisa mengambil kesimpulan mana yang benar mana yang salah. Itu dari golongan manusia, atau bisa juga bisikan langsung dari manusia, dari teman, dari tetangga gitu, yang menyebabkan keraguan-raguan seperti itu. Nah, bisa juga, sudah pasti bisa juga keraguan-raguan itu memang muncul dari kelompok jin. Kelompok jin di sini ya termasuk setan dan yang lainnya. Nah, karena ini ayat psikologi, jadi keraguan-raguan ini merupakan psikis ya. Karena ini merupakan ayat psikologi, maka sebenarnya surat An-Nas ini adalah obat untuk menyembuhkan psikis manusia. Jadi bukan dibacakan kemudian disemburkan. Tetapi ketika ada orang yang mengalami gangguan mental atau mengalami hal terkait dengan psikis, maka silakan baca ayat ini dan telusuri maknanya. Jadi dari 6 ayat ini, 3 ayat pertama merupakan obatnya gitu loh. 3 ayat pertama merupakan obatnya dan 3 ayat berikutnya merupakan penyakitnya. Jadi obatnya dulu yang sudah dikasih. Jadi sekali lagi, berlindung kepada Allah artinya siap diatur oleh peraturan Allah. Yang kedua, mengakui bahwa semua milik Allah, artinya kita pasrah terhadap kepemilikan kita, maksudnya apa yang kita miliki merupakan bagian dari Allah. Dan yang ketiga, beribadahlah secara sempurna. Itu yang bisa membawa kita menjadikan kita aman, insya Allah aman dari sifat keraguan-raguan. Yang benar dari Allah, yang ragu itu maka janganlah kalian atau janganlah kita menjadi orang-orang yang ragu. Kalau kita ragu terhadap sesuatu, secepatnya berlindung kepada Allah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.